Sementara itu, kita dibawa flashback ketika Somi masih menjadi seorang anak angkat. Saat itu, ia sedang mengikuti audisi untuk menjadi anggota girl band. Tiba-tiba ibunya muncul dan melarangnya. Somi merasa sangat sedih karena tidak bisa mengejar cita-citanya. Somi lalu ditenangkan oleh ayah angkatnya. Namun sang ayah malah menghipnotisnya dan memperkosanya. Kembali ke masa sekarang, kecelakaan yang menimpa sang paman akhirnya menjadi berita hangat di hari itu. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya anak buah Junghyun yang sudah berada di depan pintu. Mereka berusaha untuk tetap diam agar tidak menimbulkan kecurigaan, hingga akhirnya kedua orang itu pun pergi. Karena merasa tempat persembunyian sudah tidak aman, mereka memutuskan untuk bersiap pergi dari tempat itu. Saat itu, Ah-hyun menemukan sebuah berkas hasil penyelidikan yang dilakukan sang paman, serta device yang berisi rekaman suara saat para orang tua melakukan recall. Saat itu juga Ah-hyun menemukan sebuah handphone yang berisi pesan tentang di mana Ah-hyun dan yang lainnya harus pergi untuk menemui pemilik kapal yang sudah dipesan oleh Tae-sik. Sementara itu, polisi saat ini sedang memeriksa mobil Tae-sik yang terbakar. Mereka bingung karena tidak menemukan jasad sang sopir. Namun, mereka malah menemukan sebuah handphone dan berencana akan memeriksa siapakah pemiliknya. Malam harinya, Ah-hyun dan adik-adiknya bersiap untuk pergi. Namun tanpa disangka, pasukan Junghyun berniat merobohkan tempat itu dengan menyewa alat berat. Ah-hyun dan yang lainnya pun panik dan berusaha mencari jalan keluar, sedangkan para preman itu terus merangsek masuk. Sempat terjadi ketegangan, namun mereka berhasil memperlambat para preman dengan jebakan yang sebelumnya telah mereka pasang. Mereka akhirnya berhasil kabur, tapi Junghyun menemukan sebuah HP yang tertinggal. Sayangnya HP itu masih menyala, dan Junghyun mengetahui kemana Ah-hyun akan pergi, yaitu ke tempat penyeberangan. Berpindah pada Kim Si-hee, ia bertemu dengan seorang wanita di sebuah gereja. Ternyata wanita ini adalah calon klien baru yang meminta dibuatkan anak yang sempurna. Setelah itu, Kim Si-hee menjemput Ah-hyun baru. Kenapa Ah-hyun baru? Karena Ah-hyun yang ini adalah Ah-hyun pengganti Ah-hyun yang sekarang sedang kabur. Dulunya, Kim Si-hee adalah ibu angkat dari Ah-hyun. Ah-hyun baru kemudian menemui Junghyun. Terlihat Ah-hyun sangat akrab dengan Junghyun, bahkan ia memanggilnya paman. Saat itu Ah-hyun membicarakan tentang Siwoo yang sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Ah-hyun mendengar kabar bahwa Siwoo menghilang, namun Junghyun malah menyuruh Ah-hyun untuk pulang. Malam harinya, akhirnya Ah-hyun dan yang lainnya sampai di tempat jasa penyeberangan. Si paman menyambut mereka dengan baik, tak lupa juga memberikan uang titipan dari Tae-sik. Lalu paman ini mengantar mereka pada pemilik kapal yang sudah menunggu dari tadi. Mereka diarahkan ke sebuah kontainer. Namun karena merasa ada yang aneh, mereka langsung melumpuhkan kedua orang itu. Benar saja, tak lama Junghyun dan anak buahnya datang mengepung. Mereka terpaksa berpencar untuk melarikan diri. Terjadilah beberapa perkelahian. Untungnya Siwoo tidak tertangkap. Mereka juga berhasil mengelabuhi para preman itu dan berhasil membawa kabur salah satu mobil. Namun sayang, Ah-hyun harus berhadapan dengan Junghyun. Hebatnya, Ah-hyun berhasil merebut pistol yang Junghyun pegang dan kini keadaan berbalik. Ah-hyun kemudian memberikan tembakan peringatan kepada Junghyun agar tak mengejarnya lagi. Akhirnya, Ah-hyun dan yang lainnya berhasil kabur. Keesokan paginya, Ah-hyun memberitahu yang lainnya tentang rekaman suara yang ia temukan di brankas paman Tae-sik. Mereka semua merasa terbakar amarahnya setelah mendengar rekaman itu. Para orang tua angkat itu menganggap mereka hanya sebagai barang. Jika cocok dan memuaskan, maka akan diambil. Namun jika tidak cocok, maka akan dikembalikan sesuka hati. Mereka kemudian bertekad untuk mencari tahu tentang siapa pemimpin organisasi gila ini. Berkat catatan peninggalan sang paman, mereka menemukan sedikit petunjuk, di mana Somi pernah melihat sebuah kartu keanggotaan di rumah orang tua angkatnya dulu. Ayah angkat Somi adalah seorang kepala sekolah yang dikenal karismatik bernama Han Chol-soo. Ia selalu terlihat membawa sebuah liontin yang seakan menjadi ciri khasnya. Namun di balik penampilan terhormatnya sebagai pendidik, ia sebenarnya adalah pria mata keranjang yang tak bisa menahan diri setiap kali melihat wanita cantik. Ah-hyun dan Somi pun mulai mengintai kegiatan Han Chol-soo. Namun saat melihat orang itu, trauma Somi muncul. Ia samar-samar mengingat apa yang telah dilakukan ayah angkatnya itu kepadanya. Yang pada hari itu juga, Somi diculik oleh Dongchul dan Tae-sik.
Mereka kemudian membuntuti Han Chol-soo yang rupanya pergi menghadiri acara makan malam bersama teman-temannya. Saat itu, Ah-yeon menyamar sebagai sopir panggilan untuk mengantar Han Chol-soo pulang. Dan sesampainya di rumah, Han Chol-soo mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia mulai menggoda Ah-yeon. Namun itu memang rencana Ah-yeon. Ia kemudian menawarkan gadis lain yang lebih muda untuk Han Chol-soo. Jika ia mau, maka gadis itu bisa dipanggil untuk datang. Dan si brengsek ini pun akhirnya masuk perangkap. Singkat cerita, Juan datang dan menyamar sebagai gadis panggilan itu. Di dalam, Han Chol-soo yang sudah tidak sabar langsung merayu Juan. Sementara itu, Somi dan yang lainnya pun masuk dan langsung menodongkan senjata pada Han Chol-soo. Mereka lalu menyiksanya untuk mencari tahu dari mana Han Chol-soo dan istrinya dulu membeli Somi. Tapi dia tidak mau mengaku dan malah memberitahu Somi kejadian yang sebenarnya, bahwa yang meminta recall adalah dirinya, bukan istrinya. Saat ini istrinya depresi karena kehilangan Somi, dan Han Chol-soo tidak mampu untuk merawat istrinya itu yang akhirnya ia kirim ke rumah sakit jiwa. Karena tidak mampu menahan amarahnya, akhirnya Somi melepaskan tembakan. Episode kedua pun selesai. Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di RTS Cinema.